Waalaikumsalam Bu Yugi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Yugi, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Semoga proses superinspisi ini berjalan dengan lancar ya. Oke, baik Bu Lela. Sebelum saya ke peningkatan ke keterampilan coaching itu sendiri untuk Bu Lela, mungkin ada yang terlebih dahulu harus kita diskusikan, yaitu terkait rubrik penilaian antara coach dan coachee. Nah, di sini apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah dipahami Ibu Lela dan prinsip coaching itu sendiri, yaitu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga terkait dengan kompetensi coaching itu sendiri, yaitu present ya, kemudian mendengarkan dengan aktif dan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk kali ini yaitu sebetulnya apa sih kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Lela itu untuk saat ini? Ya. Saya berharap saya bisa meningkatkan kompetensi. Pertama itu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif, dan juga tentu saya berharap saya bisa hadir sepenuhnya ketika melakukan coaching. Ketiganya ya, insya Allah. Nah, bagian mana tuh sebetulnya yang ingin lebih difokuskan untuk observasi kali ini di antara ketiga tersebut? Ya, kalau yang difokuskan dari tiga itu, saya lebih fokus ke bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Karena itu menurut saya hal yang paling sulit ya, makanya saya ingin berlatih seperti itu. Baik, tadi kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Lela. Nah, menurut Bu Lela ini saat ini sejauh mana tuh tingkat kemampuan tersebut dalam hal meningkatkan kompetensi yang diharapkan? Jadi sejauh ini saya ketika mengajukan pertanyaan berbobot itu perlu berpikir keras gitu ya, sehingga mengurangi keaktifan saya dalam mendengar apa yang disampaikan oleh coachee seperti itu. Karena saya memberikan umpan balik pertanyaan berbobot itu menjadi kurang gitu, karena saya berpikir keras untuk respon yang harus saya berikan agar bisa menggali potensi-potensi atau masalah yang ingin diselesaikan oleh coachee. Seperti itu. Oke, baik. Nah, apa harapan Ibu dari observasi yang dilakukan itu? Ya, saya berharap saya bisa kompetensi saya pertama yang mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian bisa hadir sepenuhnya, juga bisa mendengarkan aktif itu, bisa membantu coachee saya untuk bisa menemukan dan memiliki ide-ide yang terencana untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi saya berharap saya bisa menuntun dengan baik gitu. Oke, baik. Jadi sebetulnya hal-hal itu nanti yang akan dilakukan oleh Bu Lela dalam proses selanjutnya untuk mengcoaching coachee ya. Nah, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Lela. Baik, mungkin untuk saat ini praobservasi ya, nanti kita lanjut pasca observasi setelah Ibu melakukan coaching. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lela atas kesempatan hari ini. Nanti kita ketemu lagi ya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Yugi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Lela. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu. Ibu bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Ibu, nih kita punya kesempatan ya, kurang lebih sekitar 15 menit lah ya, nggak lama. Sepertinya ada yang ingin Ibu sampaikan hari ini. Apa nih tujuan kita hari ini bertemu? Gini ya Bu ya, akhir-akhir ini mungkin dalam 1 bulan terakhir ini saya kesulitan dalam membagi waktu dengan kerjaan yang menumpuk. Selain pekerjaan untuk siswa juga membantu administrasi sekolah dalam laporan bos begitu ya. Jadi numpuk Bu. Nah ini bagaimana ya Bu ya supaya saya bisa memanage waktu dengan baik. Oh iya, berarti Ibu nih tujuannya ingin mencari solusi bagaimana mengatur waktu ya Bu, di tengah kesibukan
mengajar dan juga beban sebagai Bendahara sekolah. bendahara. Ya. Iya, Bu. Baik. Menurut Bu Yanti, apa nih ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini? Menurut saya sih berarti saya ingin ya ke depannya itu saya ingin dapat mengelola waktu dengan baik dan efektif, jadi pekerjaan selesai dengan deadline yang telah ditentukan. Iya, baik Bu. Iya ya, jadi nanti harapannya Ibu bisa seimbang ya Bu ya dalam melakukan tupoksi-tupoksinya di sekolah. Sejauh ini menurut Bu Yanti, kesempatan apa yang bisa Bu Yanti lakukan dengan masalah yang dihadapi sekarang ini? Hal yang bisa saya lakukan mungkin yang pertama yaitu saya harus membuat agenda kali ya, agenda kegiatan Bu, agenda kegiatan yang mana mungkin agenda tersebut bisa saya tempel di rumah, itu bisa dekat tempat tidur gitu ya, dekat meja belajar biar kelihatan, atau di sekolah juga di agenda sekolah kegiatan harian bahwa prioritas apa saja yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk tersebut. Ya, berarti manajemen waktunya di reminder gitu ya, Iya. bagaimana mengingatkan Bu Yanti dengan list-list tugas yang harus dikerjakan. Iya, ya, Ibu, iya mungkin seperti seperti itu. Iya, Bu. Nah, kalau di beri skala nih dari 1 sampai 10, menurut Bu Yanti di posisi mana nih sekarang Bu Yanti dalam mengelola waktu untuk pekerjaan di sekolah? Kalau sekarang mungkin di posisi 7 ya Bu. 7 ya. Di posisi 7 itu berarti target Bu Yanti itu di posisi berapa nih yang diinginkan dalam mengelola waktu? Baik, kalau ke posisi 10 kayaknya sangat ideal ya. Enggak mungkin, paling antara 8,5 sampai 9 lah Bu. 8,5 sampai 9 itu sudah terasa nyaman ya untuk Bu Yanti membagi waktu ya. Kemudian apa nih kira-kira ya hambatan yang Ibu hadapi ketika melakukan apa yang tadi sudah dilakukan selama ini? Oh iya. Jadi hambatannya itu adalah untuk deadline pekerjaan tersebut. Jadi durasi waktunya hari ini. Contoh kalau untuk membantu manajemen sekolah ya dalam bendahara BOS itu kan kalau kita tunda juga berkaitan dengan keuangan sekolah yang terhambat. Nah itu kadang-kadang untuk deadline pengerjaan itu ngedadak gitu. Sehari harus diselesaikan, bahkan tengah malam pun harus dikerjakan seperti itu. Sedangkan di sisi lain kita sekarang kan di Desember ini ya, tugas-tugas anak untuk ulangan, terus penilaian juga sedang menunggu begitu. Jadi lebih ke ini ya Bu, ketika ada yang harus diselesaikan secara tiba-tiba atau mendadak gitu ya. Sedangkan Ibu juga punya tugas harian yang mengajar anak-anak, berarti pengelolaan waktu itu sebenarnya agak terganggu jadinya dengan tugas dadakan ini ya. Betul. Baik. Jadi bagaimana nih menurut Bu Yanti rencana yang bisa Bu Yanti lakukan? Tadi sebelumnya kan juga sudah disampaikan ya, sebelum-sebelumnya sudah melakukan hal tersebut, tapi kan ingin meningkatkan manajemen waktunya. Kira-kira apa nih hal lain yang bisa Ibu lakukan agar pekerjaan mendadak itu juga tidak menjadikan manajemen waktu Bu Yanti jadi berantakan gitu? Mungkin di sini seperti yang tadi Ibu bilang ya, saya akan membuat reminder dan mengajak rekan kerja juga untuk mendukung, maksudnya untuk mengingatkan saya. Kebetulan kalau misalnya untuk manajemen sekolah minta bantuan operator gitu ya untuk mengingatkan ini udah belum mungkin, karena kan ketika kerjaan menumpuk kita kadang lupa ya, jadi harus saling mengingatkan. Dan juga mungkin dari kepala sekolah juga nanti minta pengingat dari, karena kan beliau yang memberikan instruksi kerjaan, kalau beliau mengingatkan juga kita juga bisa prioritas yang mana begitu. Terus yang ketiga itu tadi memprioritaskan pekerjaan yang utama yang mana. Ya baik, jadi selain membuat reminder, catatan-catatan,
kemudian juga menentukan prioritas ya. Iya. Ya, baik. Tadi juga ditambahkan ada bantuan Iya, yang dari mengingatkan. operator ya, dari Yang pihak lain sehingga waktunya bisa teratur ya, Iya. diatur dengan baik. Baik, kira-kira nih setelah ibu tadi menemukan oh strateginya seperti itu, kira-kira nih jangka waktu melaksanakan rencana itu dilaksanakan sejak kapan yang akan dilaksanakan, dalam waktu berapa lama? Mungkin dalam waktu Pembiasan. dekat ini ya Bu ya, karena memang di penghujung akhir tahun seperti ini butuh segera solusinya. Mungkin dalam 1 minggu ini ya, mungkin dalam 1 minggu ini dievaluasi, dan memang kerjaan itu juga kebetulan deadline-nya juga segera gitu, dalam rentang seminggu mungkin seperti itu. Jadi secepatnya melakukan perubahan manajemen waktu ya Bu ya. Baik, Bu Yanti, kira-kira siapa nih yang bisa mengawasi atau menjaga, mengontrol komitmen Bu Yanti dalam mengelola waktu ini? Yang pertama mungkin rekan sejawat, dalam artian yang ada kaitan ya dengan tugas yang dibebankan kepada saya. Yang pertama tadi adalah bagian administrasi sekolah, rekan sejawat, terus kepala sekolah juga yang membantu mengingatkan, dan mungkin kadang-kadang dari grup kedinasan itu selalu mengingatkan di dalam media sosial gitu. Ya, baik. Alhamdulillah ya, sepertinya Bu Yanti nih sekarang sudah mulai tercerahkan dengan masalah yang sedang dihadapi ya dengan manajemen waktu ini. Semoga saya sih berharap Bu Yanti kedepannya bisa mengelola waktu dengan konsisten ya Bu ya, dengan bantuan beberapa pihak juga. Untuk selanjutnya saya berharap ada kabar baik nih dari Bu Yanti. Nanti kita bisa bertemu kembali, kemudian Bu Yanti menyampaikan hasil yang sudah dilaksanakan dalam mengelola waktu ini. Terima kasih ya Bu Yanti. Sama-sama Ibu, terima kasih loh atas waktunya, sehingga saya hari ini ada pencerahannya. Insya Allah dalam seminggu saya akan kontak Ibu lagi. Alhamdulillah. Yugi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Yugi, baik saya. Baik, alhamdulillah kemarin Bu Lela sudah melakukan coaching ya. Di kelas ya. Baik, ada nih yang ingin saya tanyakan kepada Bu Lela. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut yang kemarin sudah Ibu lakukan? Ya, kan saya berharap kompetensi saya itu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, dan juga kehadiran penuh saya bisa meningkat ya Bu. Saya sih merasa cukup termotivasi dalam meningkatkan kompetensi itu, dan semakin ada latihan atau semakin saya lakukan coaching gitu ya, seperti kemarin lah salah satunya, saya merasa lebih percaya diri sih dengan kemampuan itu. Ya, baik, Ibu merasa percaya diri karena prinsip coaching sendiri sama kompetensi coaching sudah Ibu coba terapkan ya dengan baik. Baik, nah kalau boleh saya berbagi dengan Ibu bahwa yang sudah Ibu lakukan itu kemarin sudah baik ya, seperti itu. Nah, mungkin bagaimana tapi di samping hal itu juga ada beberapa aspek yang saya cermati Ibu masih harus tingkatkan ya, yaitu pada saat menggali informasi mungkin Ibu bisa memberikan pertanyaan yang lebih terbuka seperti itu. Baik, kemudian kira-kira berdasarkan yang saya lakukan ini, bagaimana umpan balik Ibu atau penilaian terhadap Ibu yang sudah saya lakukan? Ya, terima kasih Bu Yugi umpan balik yang diberikan kepada saya. Betul sekali ya, saya merasa menyampaikan pertanyaan terbuka itu masih perlu banyak harus saya latih gitu. Jadi Bu Yugi jadi lebih membuka lagi nih, menyadarkan saya bahwa
artinya harus semakin banyak berlatih ya untuk memberikan pertanyaan terbuka sehingga berbobot ya untuk menggali Ya, betul. solusi atau rencana dari Koci. Nah, dari diskusi yang kita lakukan nih, apa langkah yang akan Ibu lakukan untuk mencapai kompetensi yang akan dilakukan Ibu? Ya, jadi sejauh ini sih saya berencana sepertinya banyak berlatih ya Bu, melakukan coaching kepada rekan-rekan yang membutuhkannya sehingga saya merasa mantap ya dan mengalir gitu ya proses untuk menuntun Koci menemukan solusi dari masalahnya gitu, sehingga saya juga tidak merasa terbebani ketika melakukan coaching seperti itu Bu. Baik, nah apa yang Ibu peroleh dari observasi yang kita lakukan hari ini? Ya, dari proses observasi ini saya memperoleh masukan juga tambahan motivasi untuk percaya kalau saya itu bisa untuk melakukan coaching gitu Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Lela. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Lela tentang percaya dirinya, kemudian berusaha untuk melakukan terus ya, berlatih sehingga proses coachingnya akan menjadi lebih baik lagi. Baik Bu Lela, semoga kedepannya proses coaching ini terus diterapkan ya, sehingga bisa membantu untuk meningkatkan atau mencari solusi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Lela untuk kesempatan hari ini. Mungkin sampai ketemu lagi nanti di kesempatan yang lain. Semoga semua aktivitas Bu Lela hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih ya juga Bu Sama-sama. Yugi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.